Karena guru kita nyonyok. Walaupun ujian dengan badai, ada sakit ulai hanya dikira. Bak demi kita nyonyok makna ilmu mengajar di bawah demi apanya. Dan kepada santriwan dan santriwati yang berperjuangan menurut Tuhan dalam rangka menimba ilmu Allahnya di daerah Darul Huda yang kita cinta. Hanya bagi santriwan dan santriwati kita nyonya dalam menuntut ilmu agama, baiklah rasa berkecil hati dikarenakan di segi fisik maupun di segi rupa. Karena kepada Thailand beliau berkata, Minang kaptai, minang kong, minang sai, minang kabai. Hap lai tengok pura nak sampai bajai ni, anak dah. Yang hati ni bukan pura. Yang hati ni bukan pura. Walaupun beda memang tari. Punya kata santri tidak mulia. Walaupun ganteng kalau ke Al-Ghazali, tetapi santriwati tidak tergoda. Dan kepada Tengku Moderator ataupun NT yang galin mihoi nomor undian ulun tuan untuk ulun kupas sabah pidato yang bertema semangat menuntut ilmu. Bukannya, bukannya. Punya oleh. Kita nyonya dalam menuntut ilmu agama harus punya semangat. Bagian karena semangatnya ya. Bahkan katanya harus semangat untuk ilmu. Karena jemput-jemput yang katanya lakukannya membutuhkan ilmu. Di saat ilmunya hanya ada jemput yang katanya lakukannya hanya akan sukses. Terus pada jual. Lagi contoh sepedah. Jemput dalam dunianya. Dapat buat di rumah. Ataupun seorang budi bangunan. Wateng ikat badan membutuhkan ilmu. Di saat ilmunya hanya wateng ikat badan, bagi bandi badan yang ikat. Kerja saja lagi rumah yang ada tidak kau lagi lupa. Kerja saja ingat dan juga. Maka oleh kerana nanti kita nyonya membutuhkan ilmu. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu. Cuma ilmu Allah ni ada ilmu. Mana yang patut kita pelajari, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, hadirin para pendengar yang dirahmati Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ سَأَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Yang artinya siapa yang menempuh jalan jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jelas bahawa perkara menuntut ilmunya sangatlah mulia. Hingga Rasulullah yang menempuh jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Jadi buat yang dia lakukannya apa? Buat yang dia lakukannya iaitu ja'bul. Ja'bul urah dengan malam. Terkadang ditanya jarang untuk istirahat dikarenakan letak hafalan yang harus kita hafal.
Apa ke pemandungnya berarti begitanya? Berarti? Yang kata berarti dada. Pemandung yang katanya oleh bukannya juga termasuk yang dinamakan dengan ibadah. Sebelum ini, apa yang dikenal dengan ibadahnya? Apa yang dikenal dengan ibadah? Ibadahnya adalah sebuah perbuatan yang apabila kita lakukan akan berguna bagi kita di dunia dan di akhiratnya. Ya. Bukan ibadah cuma sembahyang, puasa dan lain-lain tak. Kan tetapi yang berguna bagi akhirat juga ibadah. Lagi contoh, ya apa? Jadi dengan kitanya kata dia apa? Kita kata dah yang besar dan dah yang enam besar. Mahawa ini ada pukul besar itu, majunya kata dia apa? Kata pun yang besar. Tapi yo, dah dapat, lagi ampun kepada Allah. Damo karena dia dosa, baik damo karena utuh cinta. Ya, lagi aku patah kugunya mengatakan, baik damo pak utuh cinta. Enam guna mobil. Tapi damo karena dia dosa yang cukup raya macam dia tinggi. Bak tidak cek. Jadi di saat kita kata jakut, orang kita kaji, kita tak pernah ada ilmu yang kita pernahnya berguna bagi kita dan orang lain. Maka oleh kerana itu, baiknya dah kata-kata menyerah dikarenakan letak hafalan yang harus kita hafal dan peraturan yang dalam dia. Ya, lagi orang Aceh pun. Pajan masa bahdi mantap dah, dentai watek dah buat luar tudung. Pajan lam masa dah duduk pak daya, yang mentang na ayah yang nak buat tanggung. Ya, hadirin yang berbahagia, pemandu masuk juga. Di dalam menuntut ilmunya bertanya juga harus diperhatikan seperti adab, karena adabnya itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Di saat sudah santrinya hanya adab. Di saat sudah santrinya ilmu tinggi tetapi adab kurang, maka akan mulia santri tersebut. Maka jika sebalik ini, jika sudah santri adab tinggi tetapi ilmu kurang, maka santri yang beginilah yang dicintai Allah dan juga manusia. Ya, adabnya itu hanya mesti orang yang lebih tua dari kita, juga adab kepada adik-adik yang di bawah kita. Jadi kesimpulan ia ataupun intisari daripada pidato ulun tuan ialah iaitu kita nyonya dalam menuntut ilmu agama harusnya semangat, karena depa-depa yang kita lakukannya harusnya semangat. Catatan penting bagi pemuda, rebutlah ilmu wahai pemuda dengan engkau bodoh selama-lamanya. Karena dengan ilmu engkau beroleh derajat yang tinggi di dunia ini dan akhirat nanti. Teruslah belajar, karena ilmu tiada habisnya. Jauhi perempuan sejak mereka mata, karena ada ilmu yang kita tanam dalam dada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.